adik-adiknya pasti rame nih di rumah, udah Pasti siap banget Kak. sih, Kak. Kita mau ngapain sih Kak? Kita mau ibadah nih, Kak. Betul, kita mau IPA. Tapi adik-adiknya udah tahu belum Kak nih kakak-kakak yang ada di depan? Belum nih Kak, Belum. ya kita kenalan dulu ya. Bener Kak, kita kenalan yuk. Dari sebelah sini ada Kak siapa? Kak Jos, dari Kak kelas Mauren. Dan kakaknya. Oke, semuanya udah siap. Hari ini kita mau IPA via YouTube. Tapi sebelumnya Kak mau ngundang adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu ya. Oke adik-adik, tadi semuanya udah saat teduh. Sekarang kakak mau undang adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bareng-bareng lagu Kita Kerja Sama-Sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama buat Tuhan. Senang hati kerjamu, semua buat Tuhan. Kita kerja sama-sama buat Tuhan. Senang hati. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita masih mau nyanyi satu lagu lagi yaitu Jangan Halang. Janganlah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menolong. Bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, sekarang boleh diambil kidung cerianya. Kita akan menyanyikan dari KC nomor 339, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurahnya. Beralihlah segala pergumulan, tinggal damai yang besar. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak usah ikutin Kak Mauren ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Hari ini kami akan mengikuti IMPA. Kiranya Engkau berkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Disilakan Alkitabnya kita buka dari kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12 dan ke-13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau
Hai adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita satu dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan kami kembali ya Tuhan hari Minggu pagi ya Tuhan yang indah ini. Tuhan, terima kasih juga Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan hingga pada hari ini. Sekarang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu hari ini. Berkati juga Kak Fen ya Tuhan yang akan menjadi pelayan firman-Mu hari ini. Berikan Kak Fen ya Tuhan hikmat supaya dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oh, tunggu. Kak Feni mau bilang sesuatu. Selamat tahun baru. Aduh, Kak Feni 30 hari telat deh. Nggak apa-apa dong. Yang penting Kak Feni ucapin. Yeay. Gimana adik-adik? Siapa yang di sini sudah mulai masuk sekolah lagi? Udah mulai PTM lagi? Ada? Siapa? Nah, gimana rasanya? Pasti seneng kan ketemu teman-temannya lagi dan ketemu guru-gurunya lagi. Nah, tapi tetap ingat adik-adik untuk terus mentaati protokol kesehatan ya, pakai masker dan juga jaga jarak dan cuci tangan. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sekarang ambil Alkitab dulu yuk. Ambil Alkitabnya. Kita mau membaca dari kitab depannya L, terakhirnya S. Lukas, betul. Kita mau baca dari kitab Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Yuk, Kak Fede tungguin, ambil kitabnya dulu. Atau kalau butuh waktu lama nggak apa-apa, videonya boleh di pause dulu karena kita akan baca bersama-sama. Judulnya dulu, 1, 2, 3. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, kita taruh dulu sebentar.
Nah, hari ini kita sudah membaca dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Adik-adik yang ingat nggak judulnya apa? Yesus mengutus 70 murid. Nah, Kak Feni, bukannya murid Yesus ada 12? Wah, adik-adik, memang murid Yesus yang kita kenal murid pertamanya ada 12. Tapi setelah itu pengikut-pengikut Tuhan Yesus bertambah banyak. Dan kali ini ada lagi adik-adik yang akan kita dengarkan kisahnya, yaitu selain 12 murid Tuhan Yesus juga mengutus 70 murid lainnya untuk ngapain ya? Untuk pergi ke kota-kota sebelum Tuhan Yesus melakukan kunjungan ke kota tersebut. Lalu mereka mau ngapain ke kota itu? Nah, mereka diutus Tuhan untuk pergi ke kota-kota tersebut untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kenapa mereka harus memberitakan kabar itu ya adik-adik? Supaya semakin banyak lagi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah satu-satunya juru selamat kita. Tapi adik-adik, ada yang menarik loh dari cerita ini. Nah, Tuhan Yesus mengutus 70 murid ini, mereka gak sendiri-sendiri, tapi berpasangan. Berpasangan tuh berarti berapa ya? Berdua. Jadi mereka gak sendiri-sendiri, tapi setiap kota diutus 2 orang dari 70 murid itu. Berarti ada berapa pasang ya? Hayo, sedikit matematika. 70 dibagi 2. 35 pasang. Berarti ada 35 pasang yang pergi adik-adik ke kota-kota yang berbeda-beda. Nah, kenapa ya Tuhan gak membiarkan mereka pergi sendiri-sendiri? Karena Tuhan bilang bahwa lebih baik untuk mereka berpasangan supaya mereka bisa saling melengkapi dan mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Kenapa? Kak Feni nanya kenapa mulu. Kenapa? Karena mungkin gak ada yang tahu adik-adik. Bisa aja saat mereka memberitakan firman Tuhan, bisa aja mereka mendapatkan penolakan dari orang-orang. Nggak mau dengar. Bisa aja mereka mendapat tantangan tersendiri, karena itulah yang Tuhan sudah beritahu sebelumnya, bahwa bisa saja kamu mendapatkan tantangan atau penolakan yang tidak mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Maka dari itu, kalau misalnya berdua, mereka bisa saling menyemangati satu sama lain. Gak hanya menyemangati, tapi mereka juga bisa saling menguatkan satu sama lain juga adik-adik, supaya mereka dalam pelayanannya tetap sabar dan tetap setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan untuk kita semua, untuk Kak Fene, untuk adik-adik kelas tanggung hari ini, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Gimana caranya ya? Apakah kita harus ke kota-kota juga untuk memberitakan firman Tuhan? Apa kita harus ke jalan-jalan? Ke Bandung, ke Semarang, ke Surabaya, ke Bogor, ke semua wilayah? Bisa aja, tapi gak usah seperti itu juga gak apa-apa adik-adik. Yang penting yang Tuhan mau, kita memberitakan kabar baik tentang Tuhan lewat perkataan kita dan perbuatan-perbuatan baik kita yang mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Contohnya gimana? Nah, kalau adik-adik ada yang udah mulai masuk sekolah, udah ada yang mulai PTM, kita bisa kok membawakan kabar baik. Misalnya kalau ada teman adik-adik yang mungkin lagi nggak pakai masker atau dia nggak menjaga jarak, tapi adik-adik tahu nih harusnya kan dia jaga jarak. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, harusnya kita ngapain? Yuk kita sama-sama kasih tahu sama temennya, hey jaga jarak, hey pakai masker. Mungkin bisa aja nih adik-adik, bisa aja ada teman-teman adik-adik yang ngapain sih sok-sok deh. Nah adik-adik, mungkin itu yang dimaksud sama Tuhan, bahwa membawakan kabar baik tentang Tuhan bisa aja ada tantangannya, seperti yang diingatkan Tuhan ke 70 muridnya. Tapi jangan takut dan jangan khawatir, karena Tuhan akan terus menguatkan kita dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Jadi jangan takut untuk berbuat baik ya. Jangan takut untuk mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan lewat perkataan ataupun
perbuatan kita. Contohnya apa lagi ya? Contohnya, misalnya adik-adik harus IMPA, walaupun sekarang IMPA-nya masih online, tapi jam 9 misalnya, aduh masih pengen tidur, aduh aku belum mandi, aduh nanti aja deh IMPA-nya, hari ini YouTube kan, nanti sore aja deh, atau Senin aja deh. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Semoga nggak dilakukan lagi ya adik-adik, karena adik-adik pasti tahu harusnya IMPA jam berapa, jam 9. Dan adik-adik juga mungkin tahu sebelum main atau nonton atau pergi keluar rumah harus ibadah dulu setiap hari Minggu. Nah, itu juga yang dimaksud Tuhan, untuk kita bisa mengabarkan berita baik tentang Tuhan. Tetap sabar, walaupun mungkin kita melihat teman-teman kita udah main hari Minggu. Teman-teman kita lainnya ada yang masih tidur sampai mungkin jam 12. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia, harus tetap sabar pada Tuhan, bahwa kita tahu apa yang baik yang harus dilakukan. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, jadi ibadah dulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, adik-adik mungkin jadi teringat nggak contoh di mana adik-adik mau melakukan perbuatan yang baik atau berkarakter yang baik, tapi mendapat penolakan dari orang-orang sekitar, atau mungkin dikatain yang kurang baik sama teman-teman adik-adik. Bisa saja adik-adik pernah mengalami ya, tapi adik-adik nggak boleh menyerah, nggak boleh takut, atau nggak boleh udah deh aku nggak mau lagi berbuat baik. Jangan seperti itu ya. Semoga adik-adik tetap semangat, karena lewat firman hari ini kita diingatkan kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap melayani Tuhan dengan sabar. Siapa yang di sini mau tetap setia dan sabar melayani Tuhan lewat perbuatan dan perkataan kita yang baik tentu saja. Tetap mau ya adik-adik ya, kafenya juga kok. Oke, kita sama-sama ya. Nah, demikian firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan kita hari ini, kita akan menyanyikan dari KC 271 Cinta Akan Yesus bait yang kedua dan ketiga. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Yeay! Oke kak, aktivitasnya ngapain hari ini? Nah adik-adik, aktivitas kita kali ini adalah melakukan perbuatan yang baik. Wah seru sekali ya. Nah contohnya apa kak? Contohnya adik-adik dapat melakukan perbuatan yang baik dari hal yang terkecil atau dari hal yang sederhana, seperti berdoa, membaca Alkitab, membantu mama papa membereskan mainan, atau adik-adik bisa mencuci tempat minum atau tempat makannya sehabis pakai. Dan juga tentunya adik-adik bisa membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, kalau semua aktivitas itu udah adik-adik lakukan, adik-adik dapat mengirimnya dengan cara upload di sosial media kalian, terus tag atau mention Pelkat PA GPIB Markus di Instagram PA GPIB Markus, atau juga adik-adik bisa kirim lewat WhatsApp grup adik layan PA Markus. Kakak tunggu ya. Terima kasih. Yuk adik-adik, untuk menutup firman kita hari ini, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan yang baik, terima kasih karena firman hari ini Engkau sudah mengingatkan kami ya Tuhan untuk tetap setia dan tetap sabar dalam melayani Engkau, dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan tentang Engkau. Kami mau ya Tuhan belajar seperti 70 murid yang diutus ya Tuhan, bahwa mereka tetap setia dan tetap sabar dalam memberitakan firman-Mu. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Kami mau untuk terus berbuat baik, berkata-kata yang baik, supaya bisa mencerminkan kabar baik tentang Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakukan iman rasuli dengan sikap sempurna. Semuanya aku mau berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Engkau telah memberikan orang tua yang baik untuk kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami agar orang tua kami dapat sehat selalu, murah rezeki, dan dapat merawat kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk sekolah kami. Tuhan, berkatilah kami dalam sekolah kami, berikanlah kami kemampuan untuk mengerti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan Yesus, berkati kami dalam kami melakukan tugas-tugas kami. Tuhan, dalam kami melakukan ulangan kami, berkatilah agar kami mendapatkan nilai yang bagus. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk Bapak Ibu Guru. Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Guru, berikanlah Bapak Ibu Guru kesehatan dan umur yang panjang, berikanlah Bapak Ibu Guru kemampuan untuk mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, sampai ke lingkungan terbawah RT dan RW. Berkati Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, khususnya agar kami senantiasa bersatu. Inilah doa kami, terpujilah Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah pendidikan kami, di mana saat ini kami kembali belajar secara jarak jauh. Berkati kami anak-anak-Mu agar dapat menerima pelajaran-pelajaran kami dengan mudah, walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Beri kami kepintaran dan kecerdasan, berkati juga guru-guru kami dalam mendidik kami. Inilah doa syukur kami, terpujilah Engkau. Ya Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPB Markus. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, Engkau mau memperbanyak jemaat-jemaat untuk beribadah di tempatnya. Dan kiranya Engkau juga memberkati Pak Pendeta sampai jemaat-jemaat. Ya Tuhan, dalam doa ini juga kami ingin berdoa untuk Pelkat PA Markus. Kiranya kami bisa beribadah offline ya Tuhan, karena kami rindu sekali ketemu teman-teman secara langsung. Dan Engkau juga memperbanyak adik-adik yang bisa bersekolah minggu di IHMPA PA Markus. Ya Tuhan, dalam doa ini yang kurang sempurna Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah di tempat yang sudah disediakan, atau adik-adik bisa transfer ke rekening gereja GPIB Markus dengan scan QR Code yang ada di layar ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan dari KC nomor 22, Besarlah Kasih Bapakku, bait yang pertama dan keempat. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh memberikan persembahan ini. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna bagi gereja dan kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari KC 206, Kita Harus Membawa Berita, bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Wah, terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat mengikuti IMPA ya adik-adik di minggu-minggu selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup firman hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk hari Minggu ini, kami sudah boleh mengikuti IMPA dari awal sampai akhir. Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan, apapun yang menjadi tantangan kami ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya lewat firman hari ini, kami mau tetap setia dan tetap sabar ya Tuhan, meskipun kami menemukan tantangan-tantangan tersebut. Kami mau untuk terus berkata ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Bapa, terima kasih.